Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukran ala ma nawalah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alaih amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, guru-guru agama, asatidah, pengurus masjid Al-Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat hidayah serta inayahnya kita bisa bermuajahah. Mudah-mudahan pertemuan kita membawakan berkah, mendapatkan tabah ziyadatul khair dalam kehidupan kita berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam moga tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbanyak membaca salawat kepada beliau, kita akan diikuti umatnya di dunianya hingga akhir kiamah, sehingga kita mendapatkan syafaatul udma ketika kita nanti bertemu di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini sedikit kami akan menyampaikan, yaitu di dalam kitab Sahih Bukhari dari Imam Abi Abdullah bin Ismail Al-Bukhari, yang mana pada tempat ini insyaallah kami menyampaikan tentang bab wudu. Di dalam bab wudu dijelaskan pada suatu hadis bahwa Rasulullah SAW melaksanakan suatu perjalanan. Jadi kita lihat gambaran bagaimana Rasulullah mencontohkan dalam wudunya beliau. Pada suatu perjalanan beliau melaksanakan wudu, dan pada wudunya beliau melaksanakannya secara marrotan. Kadang-kadang marrotan sampaikan Rasulullah marrotaini talatan. Nah, para ulama berpendapat ketika sampai melebihi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sampai 4 kali, maka dihukumi adalah makruh, yaitu tidak disukai dalam hukum. Jadi Rasulullah menggambarkan bagaimana kita di dalam ibadah kita tidak berlebih-lebihan, apalagi ketika kita air wudu. Itu ada air wudu yang istilahnya dalam dari PDAM biasanya kan diwakafkan. Beda dengan kita ketika kita konsumsi di perumahan kita. Tapi di masjid itu adalah termasuk wakaf daripada pada PDAM. Ada bantuan istilahnya dari PDAM. Jadi kita berusaha untuk apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu kita menggunakannya air tidak berlebih-lebihan. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada perjalanan Rasulullah tersebut beliau berwudu di sebagian saja. Karena syarat wudu itu mutawalian, berturut-turut. Tapi kemudian setelah beliau berangkat lagi menuju perjalanan beliau melaksanakan langsung menyambung wudu berikutnya. Jadi wudu itu boleh terputus. Kadang-kadang orang berpendapat airnya tidak boleh terputus. Airnya disyaratkan harus mengalir. Kadang harus mengalir. Makanya kadang orang wudu menggunakan, kalau tidak ada air keran, itu menggunakan apa namanya? Pakai gayung. Pakai gayung dialirkan. Dan caranya harus berurut-urutan, tidak boleh berbalik-balik, terbalik. Misalnya sepertinya diajarkan di dalam Al-Quran, dijelaskan membasuh muka, tangan sampai sikut, kemudian membasuh kepala dan kaki. Adapun telinga adalah termasuk sunnah daripada wudu. Sunnah wudu juga termasuk menyela tangan, jari-jari, kaki dan tangan, itu disela-selai dengan tangan kita, itu termasuk juga sunnah-sunnahnya wudu. Kemudian beliau melaksanakan sholat maghrib, dan kemudian setelah sholat maghrib tidak melaksanakan sholat berikutnya. Tapi pada saat itu para sahabat menata kendaraannya. Pada saat itu kan kendaraan pakai onta ditata, didudukkan ontanya. Karena jangan sampai kita melaksanakan sholat itu dalam keadaan
keadaan kita ketakutan, nanti siapa tahu hilang apa gimana atau lepas, itu seperti itu. Makanya kemudian Rasulullah dan para sahabat melanjutkan lagi dengan sholat isya. Jadi ketika kita dalam perjalanan, boleh kita sholat itu dikumpulkan antara satu dengan yang lainnya. Apalagi di sholat duhur dan asar, yang mana sholat itu adalah 4 rakaat, bisa dikosor. Bahkan dianjurkan untuk melaksanakan kosor ketika kita dalam perjalanan jauh. Karena kelelahan kita, dianjurkan oleh Rasulullah kita melaksanakan kosor. Jamak, kalau kita melaksanakannya pada waktu duhur, maka jamak takdim. Kosron, dengan kosor, dengan diringkas. Sholat cuma 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi kita bisa melaksanakannya bagaimana apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena tanpa kita berwudu, Rasulullah menyabdakan, bersabda Rasulullah bahwa tidak ada sholat, tidak ada pahalanya sholat, sholatnya tidak dianggap sah ketika kita tanpa wudu. Bahkan ketika dalam perjalanan, hadis lain di dalam bab tayamum, Rasulullah juga menggambarkan bahwa saat itu ketika perempuan istri Rasulullah menggunakan basuh muka, tapi saat itu pembawa airnya itu sedikit. Bawa airnya sedikit, cukup untuk minum saja. Nah, ini perempuan biasanya malu kalau harus pakai tayamum, pakai debu. Akhirnya mukanya celemotan. Nah, itu diteruskan dengan selanjutnya adalah dengan tayamum. Cuman membasuh mukanya saja. Tapi para sahabat yang lain tetap memakai tayamum. Jadi tetap bertayamum. Nah, ini kita setelahnya harus banyak belajar juga, apalagi ketika ini setelah kita melaksanakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ujian kita, negara kita dan orang-orang muslim negara yang lainnya lulus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi ini. Mudah-mudahan kita banyak belajar. Ketika orang yang terkena pandemi, pada saat itu saya sendiri mau dikatakan terkena, memang pernah merasakan, tapi saya tidak kontrol ke dokter, jadi saya mengatakan tidak terkena. Tapi hampir kayak ciri-cirinya seperti itu. Jadi kalau ketika kita memegang air, itu malah bertambah batuk, kita akan merasa lebih sakit sekali. Tambah keras, tambah kuat batuknya. Nah, makanya pada saat seperti itu kita diperbolehkan untuk bertayamum. Jadi ketika kita dalam perjalanan atau ketika kekeringan yang melanda, yang diperbolehkan ketika kita sakit, ketika daerah itu kekeringan, kemudian ketika kita dalam perjalanan yang mana air tidak bisa kita dapatkan dalam jarak 1 mil. Kalau masih waktu bisa kita dapatkan, tidak sampai hilang waktu sholatnya, maka kita tetap harus berusaha dulu untuk mendapatkan air wudu. Boleh bertayamum, tapi ketika sudah, bukan kita mengakhirkan sholat, tapi memang aturannya seperti itu. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak perlu kita banyak-banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami pribadi. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.